Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah sekalian yang sama-sama mengharap Allah serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan tadabbur surat Al-Fatihah kita, masih di surat Al-Fatihah ayat yang ke-4. Mudah-mudahan ini sebagai tambahan ilmu, tambahan informasi, sehingga menambah kuat keimanan yang ada dalam diri kita. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Baik, para hadirin rahimahullah, kita lanjutkan masih berkaitan dengan ayat Malik Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, yang merajai hari pembalasan, bahwa pada hakikatnya balasan yang hakiki, balasan yang sebenar-benarnya adalah nanti balasan di yaumil akhir. Ada surga dan juga kenikmatan-kenikmatan di dalamnya, itu merupakan balasan bagi orang-orang yang beriman. Seperti halnya dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang mengerjakan amal soleh ke dalam surga-surga. Maka syarat mutlak orang masuk surga adalah iman dan juga amal soleh. Iman senantiasa beriringi, bergandengan dengan amal soleh. Itu menunjukkan bahwa ketika kita menjadi orang yang beriman, harus membuktikan keimanan kita dengan amal-amal soleh kita. Gambarannya, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian yuhallawna fiha min asamira min dhahabin wa lu'lu'a. Satu, melihat posisi tempatnya begitu luar biasa indahnya dengan sungai-sungai mengalir di bawahnya. Kemudian di surga mereka diberikan perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan juga mutiara. Artinya sangat luar biasa kemewahan yang Allah sediakan bagi penghuni surga. Gelang-gelang dari emas dan juga mutiara. Hari ini harga emas luar biasa mahalnya, apalagi mutiara. Nanti di surga diberikan gratis, cuma-cuma, gak usah beli. Enak apa? Enak kan kita. Itu dengan perhiasannya, gelang-gelang emas-emas dari emas dan juga mutiara. Wa libasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di surga menggunakan sutra. Makanya kenapa kita di alam dunia hari ini, terkhusus laki-laki, gak boleh memakai pakaian dari sutra. Kenapa? Ya entah, makanya di surga gitu. Maka diuji nih ketaatan kita di alam dunia gitu. Itu pakaiannya sutra. Itu menunjukkan apa? Sekali lagi kemewahan dan keistimewaan orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan syarat utama apa? Iman dan juga amal soleh. Kemudian kita bisa lihat juga sebagai contoh di surat Az-Zukhruf ayat 70 sampai 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannata." Silahkan
akan kalian masuk ke surga, antum wa azwajukum, kalian beserta istri-istri kalian. Nah, maka ke surga ini bukan hanya urusan pribadi bagi kita, bukan hanya kita saja yang masuk surga, tetapi kita berusaha membawa istri kita, membawa anak-anak kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita masuk surga bersama keluarga, istri, anak, nanti cucu itu, tuhbarun, kamu akan digembirakan. Maka dalam dunia antara gembira dan sedih itu biasanya bergantian gitu. Kadang gembira, kadang sedih gitu. Kira-kira kalau dalam dunia sering gembiranya, sering sedihnya? Dalam dunia nih, sering gembiranya, sering sedihnya? Gembira. Coba kan itu. Ketika gajian, senang apa sedih Pak? Wah senang, gembira. Besoknya? Kenapa sedih? Diambil lah, istri habis lagi kan itu. Bayar utangnya habis lagi ya, gajiannya sehari habisin cuma sehari juga langsung habis kan gitu kan. Sedih lagi kan gitu. Besoknya sedih lagi, gembira lagi Pak? Masih sedih. Nah itu kalau dalam dunia akan senantiasa berganti ya. Akan senantiasa berganti. Kita pulang kerja capek, kebayang kan? Kebayang capek. Kemudian masuk ke rumah, istri sudah nyiapin kopi. Kira-kira senang atau sedih Pak? Senang Pak? Senang. Gembira? Gembira. Pas diminum Pak kopinya asin Pak ya? Gembira, sedih Pak? Asin Pak kopinya, salah masukin gula kan itu ya? Seharusnya gula yang dimasukin malah garam yang dimasukin. Jadi kopinya itu asin. Gembira atau sedih Pak? Sedih gitu. Gembira siapa? Nanti kasih tahu istrinya Pak ya, suruh dirubah ini dengan garam ya. Sedih Pak ya. Pas minum aduh kok jadi asin begini, sedih, padahal sudah gembira melihat kopi kan itu. Tapi alhamdulillah gembira, bersyukur Bapak di sebelah sana, alhamdulillah istri saya masukkan garam Pak kan itu. Kenapa? Karena ada istri yang memasukkan cyanida. So, ini mana Pak? Dimasukin garam atau dimasukin cyanida? Ini mana? Bukan ini. Maka Tuhan di situ orang beriman itu pasti alhamdulillah, walaupun kopinya dimasukin garam, alhamdulillah kan itu. Nah itu gembira dan sedih akan senantiasa berubah setiap saat. Dalam dunia wajar Pak, dalam dunia wajar. Ya. Tetapi di akhirat tuhbarun, ya, mereka akan senantiasa, kamu akan senantiasa digembirakan, semuanya bersenang-senang, semuanya bergembira, tidak ada yang bersedih dalam akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian gambarannya yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwabin. Edarkan kepada mereka, kepada para penghuni surga ini piring-piring dari emas. Yes. Ada apa? Satu piring saja di rumah Bapak emas Pak, dari emas. Aduh nanti di surga piring-piringnya berupa emas. Berapa kilo kira-kira Pak? Satu piring kira-kira ada 1 kilo Pak? Setengah kilo? Ya, setengah kilo. Berapa setengah kilo hari ini? Mewah kan? Piringnya dari emas, kemudian gelas-gelasnya pun dari emas gitu. Itu menunjukkan apa? Sekali lagi kemewahan yang ada di surga. Wa fiha ma tashtahil anfus. Nah ini saya suka menggarisbawahi dengan garis yang sangat tebal. Di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati. Maka toserba di surga itu betul-betul toserba. Kalau di kita toserba itu toko serba ada. Pertanyaannya betul nggak serba ada? Toserba toko serba ada. Coba tanya, mau beli pasir ada nggak?
Katanya toko serba ada, ditanya pasien nggak ada. Katanya serba, tapi tetap saja tidak lengkap. Tetapi ketika di surga itu mau apapun, selama hati kita mau, dijamin ada, ya, dijamin diberikan. Itulah di surga. Bapak di dunia segala keinginan Bapak akan tercapai? Tercapai tidak? Belum tentu kan itu. Bisa jadi tercapai, bisa jadi tidak. Itu namanya alam dunia. Saya tanya, ingin punya mobil Mercedes-Benz? Ingin Pak? Ingin. Tercapai tidak? Belum. Ada yang belum, ada yang tidak. Ada yang bisa kan gitu. Ini dalam dunia Pak, ya. Ada yang bisa tercapai keinginannya, ada yang tidak. Tetapi di surga dipastikan apa yang diinginkan oleh hati kita pasti ada, ya. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayar Pak? Gratis begitu, gratis. Gak ada yang bayar. Di dunia bayar, mau apapun bayar. Naik angkot pun walaupun tulisannya Pak di angkot naik gratis, tetap saja di bawahnya turun bayar gitu. Nah kita membacanya atasan doang kan itu naik gratis, ternyata turun bayar kan gitu. Di alam dunia itu bayar, ada seperti itu. Tetapi di akhirat sekali lagi, apapun yang diinginkan oleh hati kita pasti ada, pasti diwujudkan. Kemudian wataladul a'yun, kemudian disedap, enak dipandang oleh mata kita. Itu keindahan-keindahan surga. Kalau Bapak jalan-jalan misalkan ke pantai, enak tidak Pak? Melihat pemandangan? Enak. Melihat pemandangan itu melihat apanya nih? Melihat lautnya kan gitu ya. Melihat lautnya biru, airnya ke mata itu adem Pak. Melihat gunung dengan pepohonannya adem tuh ke mata tuh, ya. Tetapi ketika di pantai itu berserakan sampah-sampah, gimana Pak? Gak enak, sedih kan itu, ya. Ini sampai ini mengotori apa? Mengotori pemandangan kita. Seenak-enaknya di pantai kalau ada sampah ya hilang tuh keindahannya. Maka dalam surga, nanti di surga kelak semuanya akan enak dipandang. Maka teringat ada sebuah riwayat, ada seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Rasul, ya Rasul doakan nenek supaya masuk surga. Oleh Rasul gimana? Dibercandain begitu. Ya. Nek mohon maaf, di surga nggak ada nenek-nenek. Di surga nggak ada nenek-nenek. Di surga nggak ada kakek-kakek. Gimana Pak rasanya Pak? Sedih kan itu. Apalagi perempuan kan itu baper bawa perasaan, mentang-mentang kepada nenek-nenek kan doain masuk surga. Sedih kan. Kata Rasul bukan begitu nih kan itu ya. Bukan begitu. Maksudnya apa? Nanti kalau di surga semuanya dikembalikan kepada masa remajanya. Sesepan lihatnya juga kan itu. Kalau di surga banyak nenek-nenek kan itu. Lihatnya yang seger-seger kan itu, pemudi-pemudi baru enak dipandang tuh. Maka apa yang dilihat oleh mata kita itu adalah sesuatu yang mengenakan hati. Gitu. Jadi semuanya pemuda-pemuda lagi, pemudi-pemudi lagi, enak dipandangnya, ganteng-gantengnya, cantik-cantik. Kalau dalam dunia ada yang ganteng, ada yang jelek, banyak. Bukan jelek Pak, kurang ganteng ya. Maka di dunia katakan ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Yaitu dunia itu sebagai apa? Sebagai dunia untuk percobaan kan itu. Bagaimana kita sabar ataupun bersyukur. Ketika ganteng, cantik, mampukah kita bersyukur? Kurang ganteng, kurang cantik, ya bersabar kan gitu. Maka ada cerita kan itu kisah, ada dua orang yang menikah. Istrinya sangat cantik loh. Istrinya sangat cantik, suaminya sangat jelek kan itu. Kalau yang serasi itu kan suami ganteng, istrinya
cantiknya itu serasi itu pas. Istrinya pas-pasan, suaminya pas-pasan, cocok nih. Istrinya kurang cantik, ya, kurang cantiknya, suaminya kurang gantengnya pas nih. Tapi ini ketika suatu peristiwa, istrinya sangat cantik, suaminya sangat jelek, tetapi akur, Pak, harmonis, keluarganya harmonis, sampai ditanyakan bagaimana kisi-kisinya, ya. Bagaimana kiat-kiatnya membangun rumah tangga yang harmonis, ya. Kata sang suami, alhamdulillah rumah tangga saya harmonis. Kenapa? Karena saya membangun dengan rasa syukur. Syukur istri saya sangat cantik. Oh begitu. Ketika ditanya kepada istrinya, bagaimana kiat-kiatnya? Kok rumah tangganya begitu harmonis? Kata istrinya, saya membangun rumah tangga dibangun dengan kesabaran. Nah, dibangun dengan kesabaran. Tuh, itu. Suami bersyukur, istri bersabar. Itu. Wa antum fiha khalidun, dan kalian di surga itu khalidun, kekal selama-lamanya. Maka kenikmatan surga itu tanpa ada batasnya. Beda dengan kenikmatan dunia, ada batasnya. Kita makan apa? Yang enak-enak, Pak. Makanan apa yang enak, Pak? Sebelah, aduh. Makan apa yang enak, Pak? Durian katakanlah. Ya. Makan, katakanlah makanan yang enak. Kapan makanan itu enak, Pak? Ketika pas dimakan di mulut terasa enaknya, terasa nikmatnya, terasa gurihnya, terasa manisnya, dan lain-lainnya. Ya. Ketika turun dari mulut ke tenggorokan, mulai hilang tuh enaknya. Ke perut sudah hilang. Pas keluar lagi, apalagi kan itu nggak enak sama sekali kan itu. Asalnya enak, pas keluar lagi kan nggak enak kan gitu. Seenak-enaknya makanan di dunia, Pak, seenak makanan di dunia, semahal apapun makanan yang di dunia, ketika kita makan sudah keluar lagi, nggak akan enak, Pak. Sekali lagi ya, seenak-enaknya makanan di dunia, semahal-mahalnya makanan di dunia, ketika sudah keluar lagi dari perut kita itu tidak akan enak. Ada batasannya, Pak. Kenikmatan di alam dunia ada batasannya, tetapi kenikmatan di akhirat, kenikmatan di surga, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya tanpa ada batas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa tilkal jannatu allati uristumuha, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu, bima kuntum ta'malun, disebabkan karena amal-amalanmu yang dulu kalian kerjakan. Maka masuk surga itu harus ada amalnya. Iman dan amal soleh, harus ada amal. Mungkin nggak masuk surga tanpa amal? Nggak mungkin, harus ada amalnya. Bagaimana dengan hadis ketika Rasulullah SAW menyatakan, la yudkhilu ahadakumul jannah amaluhu, bahwa amalan salah seorang di antara kalian tidak akan memasukkannya ke dalam surga Allah. Sampai kaget tuh para sahabat bahwa amal perbuatan itu tidak memasukkan dirinya kepada surga. Kaget para sahabat, bertanya balik kepada Rasulullah, bagaimana dengan engkau wahai Rasul, apakah sama masuk surga bukan karena amalan? Kata Nabi pun iya, saya pun masuk surga bukan karena amal saya, tetapi birahmatin wa fadlin minallah, karena rahmat dan juga karunia Allah. Makanya bukan hanya asal-asalan beramal, tetapi amalan yang mampu menghasilkan rahmat Allah, itulah yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakum fiha fakihatun katsirah,
bagi kalian di surga nanti ada berbagai macam buah-buahan yang sangat banyak. Kalau buah-buahan dalam dunia itu terbatas dengan musim. Muduku hari ini ada apa? Nggak ada, belum ada musimnya, nggak ada. Kalau di surga nggak ada kenal musim, mau apapun pasti ada. Berbagai macam buah-buahan dan rasanya lebih lezat, rasanya lebih nikmat. Walaupun sama buah apelnya, ya, apel di dunia dengan apel di surga, tetapi akan beda rasa dan juga kenikmatannya. Minha ta'kulun, untukmu yang sebagiannya silahkan kamu makan. Ya, maka makan di surga itu gratis, kan gitu. Itu bagaimana gambaran-gambaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman ketika mereka masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak kalau kita baca ayat-ayat yang berkaitan dengan kenikmatan surga yang ada di dalamnya. Maka ada buku yang tak terlalu tebal saya kira, judulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkisah tentang surga dan neraka. Ya, itu bagus bukunya. Syekh Abdul Salam Bali. Bukunya sudah diterjemahkan, asalnya bahasa Arab, sudah diterjemahkan, tidak terlalu tebal. Nah itu bagus tuh ya. Bagaimana Rasulullah berkisah tentang surga dan neraka. Tentu saja ada orang yang mampu meninggalkannya, kan gitu. Sholat wajib tapi masih berbohong, kan gitu. Kadang subuhnya lewat, kan gitu. Yang 4 lagi dikerjain, subuhnya lewat, kan gitu. Saum Ramadan, ya, saum di awal saja, entar bolong-bolong, kan gitu. Itu dhalimun linafsi kategorinya, masih melakukan pelanggaran dan tidak melaksanakan ketaatan yang sifatnya wajib. Yang kedua ada yang muqtasid, ada yang sifatnya pertengahan. Kalau muqtasid ini dia sudah melakukan kewajibannya dia laksanakan, yang haram-haram ditinggalkan, sudah bisa kan? Tetapi untuk sunnah-sunnahnya yang muqtasid ini enggak. Cukup hanya dengan yang wajib saja. Sholat yang wajib saja, rawatibnya enggak, kan gitu. Saum wajibnya saja, Ramadan full Pak. Tetapi yang sunnahnya enggak, kan gitu. Ini yang muqtasidnya, yang mampu melakukan perintah-perintah yang sifatnya wajib dilaksanakan, tetapi yang sunnah-sunnah dia tinggalkan. Kenapa? Sunnah itu apa Pak definisinya? Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah yang muqtasid ini menggaris bawahi yang keduanya Pak, ya, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, ini muqtasid. Nah nggak apa-apa lah sholat pada maghrib. Kenapa? Sunnah, kan? Oh, ini kan? Betul. Itu muqtasid tuh. Gak apa-apa lah gak sahur pas tasu'an Asyura. Kenapa? Itu sunnah, gak dikerjakan pun gak dosa. Nah itu tuh alasannya. Nah itu kategori muqtasid tuh, hanya mencukupkan yang wajib, tidak berusaha melaksanakan yang sunnah dengan alasan yang gak apa dosa. Nah itu yang muqtasid. Ada yang ketiga, sabiqun bil khairat. Nah ini orang yang berlomba dalam kebaikan, yang wajib dikerjain, yang sunnah dikerjain. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun dia kerjakan. Nah ini sabiqun bil khairat. Jangankan yang wajib, sunnahnya pun dikerjakan. Sabiqun bil khairat. Maka tadi sunnah itu apa? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Maka orang yang sabiqun bil khairat menggarisbawahi yang pertama, bahwa ketika dikerjakan dapat pahala. Nah ini sabiqun bil khairat. Kemudian hal-hal yang diharamkan mampu ditinggalkan, termasuk hal-hal yang makruh, ya, mampu ditinggalkan. Kalau muqtasid bagaimana? Yang makruh masih, ya. Itu muqtasid tuh. Kalau muqtasid haram sudah bisa ditinggalkan, tetapi yang makruhnya
masih dikerjakan. Contoh misalkan apa? Yang makruh Pak. Contoh minum makan sambil berdiri misalkan, itu makruh, nggak sampai derajatnya haram. Nah, bagi orang yang muktasib nggak apa-apa kan itu minum makan sambil berdiri, itu muktasib tuh. Kalau sabiqun bil khairat, makan minum sambil duduk. Nah itu sabiqun bil khairat. Jangankan yang haram, yang makruh saja oleh sabiqun bil khairat itu mampu ditinggalkan. Kemudian biidznillah itu karena izin dari Allah. Maka disinilah kita berusaha ya, minimal kalau masih ada di antara kita zalimun bi nafsi, tingkatkan kepada muktasib. Kalau sudah muktasib, tingkatkan lagi kepada sabiqun bil khairat. Nah, ini 3 klasifikasi manusia. Kemudian Ibnu Katsir mengutip pendapat dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, surat Fatir ayat 32 ini, kata Ibnu Abbas, as-sabiqu bil khairat yadkhulul jannata bighairi hisab. Orang yang sabiqun bil khairat, dia masuk surga tanpa hisab. Kalau menjadi sabiqun bil khairat. Maka kalau kita baca as-sabiqun al-awwalun 10 misalkan 10 sahabat yang dijamin surga, perhatikan sirah biografinya Pak. Semangat mereka untuk beramal soleh sangat luar biasa. Sabiqun bil khairatnya, berlomba-lombanya luar biasa dalam kebaikan, maka pantas mereka masuk surga tanpa hisab langsung ya. Gak usah dihisab dulu ya. Tanpa tes ya. Langsung masuk surga. Wal muqtasid yadkhulul jannata bi rahmatillah. Sedangkan orang yang muqtasid, orang yang pertengahan, dia masuk surga karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah dia masuk surga. Bisa nggak masuk surga karena yang wajib saja Pak? Mengerjakan yang wajib saja tanpa mengerjakan sunnahnya bisa? Bisa. Ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jikalau saya sholat hanya yang 5 waktu saja, kemudian kalau saum saya saum hanya Ramadan saja, kemudian saya zakat yang wajib saja, saya tidak akan menambahkan ya, sesuatu dari yang wajib itu. Yang wajib saya kerjakan, yang sunnah-sunnahnya saya nggak kerjakan. Adkhulul jannah. Apakah saya bisa masuk surga? Kata Nabi, na'am, ya bisa. Masuk surganya dengan apa? Dengan rahmat Allah, dengan karunia dengan kasih sayang Allah, dia masuk surga. Wa dhalimu li nafsi, sedangkan orang yang mendolimi dirinya sendiri, yang tadi itu yang masih melakukan pelanggaran-pelanggaran, yang wajib tidak dikerjakan, yang haram malah dikerjakan. Washabul a'raf, dan penghuni al-a'raf, nanti kita sebutkan penghuni al-a'raf terakhir, yadkhuluna jannah bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka masuk karena syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orangnya itu masuk kategori dhalimun bi nafsi, dia masuk surganya karena syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu, bisa menyelamatkan orang dari neraka, yang kedua bisa mengangkat derajat orang di surga. Ini berkaitan dengan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Sebaliknya, Allah pun menyiapkan neraka dan juga berbagai macam siksaan yang ada di dalamnya sebagai balasan bagi orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita semua dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, gambaran neraka ini
bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batu. Alaiha malaikatun ghilabun syidad. Penjaganya malaikat yang kasar dan juga keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat ini mereka senantiasa tidak bermaksiat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka siap melaksanakan segala yang diperintahkan kepada mereka. Itu dijaganya oleh malaikat. Dalam dunia Pak, orang yang salah masuk penjara, bisa nggak keluar penjara? Bisa, jalan-jalan ternyata itu. Keluar negeri jalan-jalan, ya. Walaupun di penjara. Kenapa? Wadipiro gitu ya. Wadipiro bisa bayar, bisa keluar jalan-jalan dulu gitu. Itu dalam dunia. Kenapa? Yang jaganya manusia gitu. Nanti di akhirat ya, di neraka dijaganya oleh malaikat. Malaikat siapa? Malaikat siapa? Malaikat gitu. Ya bisa. Wanipiro itu kan bisa. Itu dijaga tepat oleh malaikat yang kasar, malaikat yang keras. Nah, maka dan ada kesempatan untuk istilahnya Pak, sombong menyombongkan itu. Wanipiro nggak bisa. Nah, kemudian nanti di surat An-Nisa ayat 56 gambarannya. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Bagaimana gambaran siksanya? Kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka terbakar hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Artinya Pak, di neraka disiksanya terus menerus, tidak ada waktu istirahat. Indonesia dijajah masih ada waktu istirahatnya, dikasih waktu istirahat walaupun hanya beberapa saat. Di neraka gak bisa Pak. Sudah hangus terbakar diganti lagi, terus diadab lagi, ganti lagi. Hangus lagi, ganti lagi. Artinya tidak ada waktu untuk beristirahat, tidak ada jeda dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Liyadzuqul adab, supaya mereka merasakan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Di alam dunia mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya. Maka gak mungkin tuh orang yang beriman dan beramal soleh sabiqun bil khairat masuk neraka, gak mungkin lah. Ya. Gak mungkin tuh. Kenapa? Karena Allah Maha bijaksana. Kebijaksanaan Allah inilah kenapa mereka masuk neraka. Kenapa? Karena mereka tidak mau taat, tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dilihat klasifikasi orang yang masuk neraka, ya. Misalkan di Al-Baqarah ayat 39, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mereka kafir, mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ada yang mereka masuk ke neraka khalidina fiha, sama mereka kekal di dalamnya. Itu orang-orang kafir, mereka akan senantiasa kekal di dalam neraka. Begitupun orang-orang munafik. Di Quran surat At-Taubah ayat 68. Wa'adallahu munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Allah mengancam orang-orang munafik, baik laki-laki ataupun perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya.
Bahkan ia hasbuhum, cukup neraka itu bagi mereka, nggak bisa keluar bagi orang kafir dan juga orang-orang munafik. Wa la'anahumullah, Allah pun melaknati mereka. Walahum adzabun muqim, dan bagi mereka adab yang kekal. Bagi siapa? Orang yang kafir, orang-orang munafik. Karena malaikat orang munafik itulah orang yang kafir, walaupun zahirnya menampakkan keislaman. Dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Nanti ada orang yang keluar dari api neraka, dialah orang yang mampu mengatakan la ilaha illallah. Wa fi qalbihi waznu sya'irin, dalam hatinya ada seberat gandum min khairin, dari kebaikan. Masih ada keimanan dalam hatinya, dan juga ada kebaikan yang dia lakukan. Maka disinilah tadinya orang yang tadi zalimun li nafsi. Ada yang zalimun li nafsi, saking zalimnya harus masuk neraka dulu. Orangnya orang muslim, tetapi amal kesalahannya lebih banyak daripada kebaikan yang masuk dulu ke neraka. Tetapi nanti Allah akan kembali, Allah keluarkan orang yang masih ada keimanan dalam hatinya dan ada kebaikan yang dia lakukan. Dan maka di neraka ada yang khalidina fiha abadan, orang-orang yang kafir, ya, orang-orang munafik. Tetapi orang yang mukmin, walaupun banyak dosanya, banyak kesalahannya, ada peluang untuk keluar dari neraka dengan catatan masih ada keimanan dalam hatinya dan juga ada kebaikan yang dia lakukan. Terakhir, di alam akhirat nanti ada yang namanya Al-A'raf. Al-A'raf ini adalah tempat sementara untuk mereka yang sama timbangan kebaikan dan juga kejahatannya 50-50. Kebaikannya 50%, keburukannya 50%. Bisa masuk surga? Belum bisa. Karena apa? Karena masih ada keburukan. Masuk neraka? Gak bisa juga. Maka di tengah-tengah mereka menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambarannya yang Quran surat Al-A'raf ayat 46 dan juga 48. Saya bacakan saja artinya. Dan di antara keduanya, di antara surga dan juga neraka ada batas, ada Al-A'raf, ya. Dan di atas Al-A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru kepada penduduk surga, salamun alaikum, ya. Kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan bagi kalian. Ketika melihat penghuni surga, tetapi ketika melihat penghuni neraka pun kan gitu, mereka pun berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Maka orang yang Al-A'raf ini ditinggal di Al-A'raf, melihat ke surga senang kan gitu, melihat orang-orang yang beriman. Ketika melihat neraka, serem juga kan gitu. Maka mereka berdoa supaya jangan dimasukkan ke dalam Al-A'raf, ke dalam neraka tersebut. Jadi orang-orang yang tinggal di Al-A'raf itu pun hanya sementara, menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk golongan yang mana? Sabiqun al-khairat. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mau tanya, ya? Berkenaan dengan tadi makan dan minum, ada hadis yang mengatakan bahwa kita itu dilarang makan dan minum dengan tangan kiri. Tidak ada pertanyaan, apakah larangan itu sampai membawa keharaman barang yang kita makan? Karena ulama mungkin di antara teman-teman kita atau mungkin keluarga kita itu kadang-kadang masih suka makan dengan tangan kiri, meskipun katakanlah hanya cabai gitu. Kalau emang itu sampai membawa keharaman, karena itu larangan ya. Kalau emang sampai membawa keharaman, ya mungkin itu dari perhatian bagi kita, terutama pada diri kita dan keluarga kita. Ya, berkaitan dengan makan minum itu ada larangannya kan itu. Seperti tadi melarang sambil berdiri itu dilarang. La yashrabanna ahadukum qaiman.
janganlah kalian minum sambil berdiri. Yang dilarang minum, Pak. Berarti makan boleh? Minum saja nggak boleh, apalagi makan gitu. Nah, itu makanya vakum muwafaqah. Ya. Kenapa itu larangan dari Rasul? Kenapa tidak terjatuh kepada hal yang haram? Padahal itu dilarang. Para ulama menyebutkan karena tidak ada disertai ancaman, maka statusnya jadi makruh. Termasuk Nabi pun pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Nah, satu kali Rasul minum zam-zam sambil berdiri itu yang memalingkan dari keharaman. Nah, kemudian sekarang makan dan minum dengan tangan kiri. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya gulam sambilah wakun biyamini. Wahai bocah, ya, wahai anak, makan tangan kanan. Ya. Kenapa? Ternyata fa'inna syaitan yakulu wa yashrabu bi shimali. Setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ada nggak ancamannya? Ada nggak ancamannya? Kalau makan pakai tangan kiri masuk neraka, ada nggak? Ya. Maka disinilah ada yang memasukkan ke dalam kategori haram. Ya. Kenapa? Karena diserupakan dengan setannya. Ada yang tidak sampai mengharamkan, hanya sebatas makruh kan gitu. Maka lebih kehati-hatian kalau untuk makan maka dengan tangan kanan. Kalau makan minum sambil berdiri, ya itu saya kira semuanya sepakat, tidak ada yang sampai derajat mengharamkan hanya makruh saja. Tapi untuk makan ini karena ada Rasul menyamakan dengan perilaku setan, tentu kita harus lebih waspada. Karena Rasul sekali lagi menyamakan orang yang makan dan minum sama seperti halnya setan. Kenapa? Setan makan dengan tangan kanan dan juga tangan kirinya, makan minum dengan tangan kirinya. Nah, ini menjadi kewaspadaan kita. Kegiatannya saja yang diharamkan. Apakah bendanya berubah jadi haram? Tidak. Bendanya, makanan, minumannya kalau statusnya halal tetap halal. Minum air putih kan gitu. Minumnya pakai tangan kiri. Apakah statusnya berubah jadi haram? Minum tetap halal. Yang haram itu apa? Perbuatannya. Sebagian sampai memasukkan ke dalam haram. Kenapa? Karena diserupakan dengan syaitan. Kalau misalkan ada langsung ancaman dengan neraka, itu biasanya langsung ke dalam kategori haram. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk itu ya Pak Ustaz, yang minum sembari berdiri tapi di posisi di bangka apa itu termasuk sunnah apa sebatas cerita aja itu. Gimana? Minum air zam-zam di bangka apa itu sembari berdiri. Ya, itu kan karena kejadian itu kan Rasul pernah berdiri minum air zam-zam satu kali ya. Nah, itu walaupun satu kali itu memalingkan dari keharaman tadi. Oh, berarti kalau ritual itu dijalani malah masuk sunnah gitu ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Ya. Cuma pernah dilakukan aja. Ya, pernah dilakukan oleh Nabi, jadi memalingkan. Asal kan larangan itu haram. Al-aslu fin nahyi litahrim. Asal larangan itu adalah haram, tidak boleh. Kecuali ada dalil yang memalingkan. Maka kembali dari haram berubah menjadi makruh karena ada dalil yang memalingkan. Di antara dalil yang memalingkannya apa? Pernah Nabi melaksanakan, maka dipalingkan dari keharaman. Kalau haram, Nabi nggak mungkin melakukan. Nah, itu untuk memalingkan itu. Nah, kemudian beda dengan perintah. Kalau asal perintah itu wajib. Asal perintah itu wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan, berubah statusnya dari wajib jadi sunnah. Contoh misalkan ketika sholat tahiyatul masjid wajib sunnah. Wajib sunnah. Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusolliya rak'atain. Jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Wajib atau sunnah? Wajib. Nabi memerintahkan. Wajib asalnya. Asalnya perintah itu wajib, tetapi ada dalil yang memalingkan. Apa dalil yang memalingkannya? Ketika orang Arab Baduy bertanya kepada Rasul tentang sholat yang diwajibkan, kata Rasul sholat yang 5 waktu, selain daripada itu sunnah. Nah, maka apapun perintahnya, perintah sholat, misalkan sholat apa? Sholat rawatib kan gitu, maka tidak termasuk kategori wajib, hanya sebatas
sunnah. Nah disinilah biasanya ada harus sebenarnya harus teliti melihat dalil yang memalingkan dari kewajiban itu sehingga tidak termasuk kategori wajib, hanya sebatas sunnah kan itu. Saum Senin Kamis kan itu, saum Taswa Asyura, saum Arafah kan itu pun masuk kategori sunnah tidak wajib. Ini ada dalil yang menjadi pemaling, baik kalau asal dari larangan asalnya haram jadi makruh, kalau perintah asalnya jadi wajib jadi sunnah. Kenapa? Karena ada dalil yang memalingkan dari asal tersebut. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.